ilmunya, manfaatnya, kamu bisa terus ditularkan ke guru lain gitu. Jadi tidak hanya Bapak dan Ibu yang menikmati betapa mudahnya pembelajaran dengan class point dan juga membuat aksi nyata lebih asik, mudah-mudahan nanti bisa ditularkan ke pengajar yang lainnya. Nah, Bu Fitri adalah koordinator dan juga founder dari founder dari komunitas Class Point di PMM. Jadi Bapak dan Ibu yang belum gabung di komunitasnya Bu Fitri, komunitas Class Point di PMM, silahkan gabung. Ada tautannya mungkin nanti akan di-share juga oleh Bu Fitri, yang dikoordinir oleh Bu Fitri. Jadi nanti kedepannya kalau Bapak dan Ibu ada kegiatan sharing-sharing Class Point, boleh woro-woro ke Bu Fitri, boleh ya Bu Fitri ya? Boleh banget. Jadi alhamdulillah Dengan kita senang jadikan hati. ini komunitas. Alhamdulillah kita jadikan ini komunitas bersama Bapak dan Ibu. Saya merasa baru kenal udah ngerasa kayak akrab ya, mungkin saya, tapi ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu di Class Point ini kami terdiri dari para leader, pelopor, pejuang edukasi yang tidak hanya kita membentuk satu komunitas, tapi sebuah keluarga yang sangat dekat dan saling asih asuh dan berkomitmen untuk memperindah pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa bergabung dan merasakan dan berbagi manfaatnya bersama itu ya. Wah, ini saya bisa sampai subuh kalau dibiarin ngomong terus. Terima kasih kesempatannya sekali lagi, Bapak dan Ibu. Terima Apa-apa, Mbak kasih. Dia. Jangan, nanti kapan mulainya gitu ya, kemana class point-nya ya. Bapak dan Ibu selamat menikmati kajiannya. Satu mungkin yang saya ingin terus memotivasi diri saya dan juga diri kita bersama, Bapak dan Ibu, masa depan dunia, masa depan anak-anak kita, bahkan masa depan dunia ada di tangan anak-anak kita, yang anak-anak kita masa depannya ada di tangan kita. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita mulai membangun kelas masa depan untuk anak-anak kita agar bisa menyongsong masa depan dunia yang lebih heboh lagi ya, industri 5.0. Jadi kita biasakan dengan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya mereka. Nah, ini semua tergantung dari jadi mudah-mudahan kita terus semangat karena sekali lagi masa depan dunia ada di kelas saya, dimulai dengan Class Point, insya Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembali ke Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tia, tidak bosan-bosan ketika mendengarkan beliau berbicara, itu sangat menarik dan mungkin sangat dekat dengan beliau, Bu Tia. Dan tadi sangat memotivasi bahwa masa depan anak-anak ada di tangan kita, bahkan masa depan dunia yang akan menentukan mulai dari ini. Baik, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua, sekaligus nanti juga paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Isro Hindar Saputra. Beliau adalah koordinator guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Temanggung. Dan mungkin nanti juga beliau akan sedikit memaparkan materi tentang aksi nyata. Kepada beliau, Bapak Hindar Saputro, dipersilahkan. Monggo, Pak. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Tia dari Class Point Indonesia, Fitria, Bu Nurdiati, dan Bu Yuli, serta rekan-rekan guru hebat seluruh Indonesia. Jadi ini adalah kegiatan yang menurut saya itu sangat luar biasa. Kemarin ketika saya dihubungi Bu Nurdiati, diajak berkolaborasi, kebetulan Bu Nurdiati ini adalah salah satu guru penggerak angkatan 2. Jadi perkenalkan Bu Tia, jadi kami itu bertiga di sini, saya, Bu Yuli, dan Bu Nurdiati itu adalah guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Temanggung. Jadi kedepannya insya Allah nanti akan ada kegiatan berikutnya, supportnya. Selamat siang untuk Bu Fitria juga ya, ini dari apa ini Bu? Trenernya Class Point ya. Jadi saya akan sedikit memberikan paparan mengenai aksi nyata. Sebenarnya Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini tentunya itu sangat terbiasa mendengar apa itu aksi nyata. Apalagi semenjak Merdeka Belajar itu digalakan melalui guru penggerak, tentunya itu sudah mendengar bahwa oh ini aksi nyatanya Bapak dan Ibu itu apa. Ternyata sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Terlebih-lebih Bapak dan Ibu
nantinya bisa menggunakan platform tersebut untuk kegiatan-kegiatan Bapak dan Ibu, baik dalam Bapak Ibu mengajar maupun Bapak Ibu menentukan perencanaan berbasis data. Saya izin share screen Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau kenalan sudah nih, saya kebetulan dipercaya oleh rekan-rekan sebagai koordinator guru penggerak di Temanggung di angkatan 2. Nah, ini kita sampai pada episode 15 kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak dan Ibu ikut membuat perencanaan di sekolah, tentunya Bapak dan Ibu sekarang harusnya terlibat. Jadi perencanaan di sekolah adalah perencanaan berbasis data. Kalau Bapak dan Ibu menelaah lebih jauh tentang perencanaan berbasis data, itu paling banyak adalah penggunaan platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak dan Ibu itu dituntut untuk memperbaiki penggunaan dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Untuk episode-episodenya itu dari 1 sampai 22 mungkin Bapak dan Ibu sudah mengikuti semua. Sudah mengikuti semua dari UN, USBN, RPP, PPDB dulu ketika masih ada UN sampai dengan yang terakhir adalah episode 22 transformasi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kita hari ini kita akan mempelajari episode Merdeka Belajar dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini Bapak dan Ibu, platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, berkarya lebih baik lagi. Jadi selama ini Bapak dan Ibu guru itu banyak merasa bahwa PMM itu adalah sesuatu yang memberatkan ini. Seharusnya Bapak dan Ibu itu merasa bahwa PMM ini adalah fasilitas yang digunakan yang bisa kita manfaatkan, yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan Bapak dan Ibu. Di situ kita bisa belajar, bisa berkarya, dan bisa mengajar. Jadi janganlah kegiatan di PMM ini dijadikan beban oleh Bapak dan Ibu. Nah, PMM itu bisa digunakan melalui laptop ataupun menggunakan HP. Nah, pada menu-menunya Bapak dan Ibu tentunya sudah tahu, di situ ada pelatihan mandiri, komunitas belajar, kemudian video inspirasi, bukti karya, terus kemudian apa itu kurikulum merdeka, asesmen murid, dan perangkat ajar. Nah, pada pelatihan mandiri di PMM itu membantu guru menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini sesuai dengan cita-citanya Merdeka Belajar, rohnya Merdeka Belajar, yaitu guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Grow mindset Bapak dan Ibu itu dituntut untuk pemikiran bertumbuh, jadi tidak hanya stagnan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi keseharian Bapak dan Ibu. Nah, di platform Merdeka Mengajar itu sangat lengkap, baik Bapak dan Ibu juga bisa sharing mulai dari kegiatan Bapak dan Ibu, aksi nyata maupun perangkat pembelajaran. Jadi platform ini dibuat untuk membantu mengembangkan kompetensi sesuai model kompetensi guru, materi pembelajaran serta kegiatan untuk membangun kebiasaan belajar yang dapat diikuti dengan ritme belajar masing-masing guru. Nah, kebetulan hari ini karena kita membahasnya dengan kelas poin, nantinya Bapak dan Ibu itu bagaimana akan disuguhkan membuat sebuah aksi nyata di platform Merdeka Mengajar itu secara menyenangkan, karena kebiasaan Bapak dan Ibu itu kebingungan ketika akan membuat aksi nyata itu harus bagaimana gitu. Apa sih yang bisa saya gunakan, teknologi apa yang bisa saya gunakan? Ya, perangkat saya itu kok
tidak memenuhi syarat hardware-nya dan lain sebagainya. Nah, ini di kelas poin itu kalau saya sudah mencoba sendiri itu dengan laptop yang spek minimalis saja tidak menjadi masalah. Dan tentunya yang paling penting itu Bapak dan Ibu itu bisa menyuguhkan betul-betul aksi nyata yang menarik. Aksi nyata yang menarik yang betul-betul bisa membuat anak-anak kita itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang kita suguhkan. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan belajar bagaimana mengimplementasikan kelas poin ini untuk aksi nyatanya yang nanti akan dibawakan materinya oleh Bu Fitri dan Bu Nur. Kemudian untuk pelatihan mandiri itu mempunyai tujuan ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi guru memahami kompetensi yang harus dikuasai dan cara mencapainya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu selama ini walaupun sudah membuka, sudah mengerjakan, tetapi juga Bapak dan Ibu itu mungkin sekarang terkendala banyak penolakan. Ya. Jadi setelah diverifikasi, ternyata aksi nyata tersebut perlu diperbaiki kembali. Nah, biasanya apa yang menjadi kendala Bapak dan Ibu ketika menjadi dalam mengerjakan aksi nyata kok dikembalikan gitu, karena Bapak dan Ibu biasanya tergesa-gesa mengumpulkannya, jadi tidak membaca step by step apa yang dibutuhkan di aksi nyata tersebut. Jadi misalnya memang betul kita sudah melaksanakan aksi nyata, tetapi di situ minta ada umpan balik dari 3 rekan sejawat, kemudian dari siswa misalnya minimal 3. Nah, di situ Bapak dan Ibu itu tidak menyertakan. Tapi Bapak dan Ibu itu hanya meng-share sudah selesai datanya, di-upload, kemudian di-share ke teman, minta untuk diberi umpan balik oleh teman-teman rekan-rekan guru. Padahal yang dibutuhkan itu adalah umpan balik yang Bapak dan Ibu minta itu dimasukkan pada bagian aksi nyata melalui misalnya Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan teknologi, misalnya menggunakan kelas poin, menggunakan WA, dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus Bapak Ibu perhatikan, bahwa ketika kita mengerjakan aksi nyata, itu yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah dan apa yang disyaratkan oleh aksi nyata tersebut, sehingga bisa lolos untuk verifikasi aksi nyata. Kalau gambaran pelatihan mandiri seperti ini, kemudian untuk aksi nyata, nah ini Bapak dan Ibu yang tadi saya terangkan bahwa misalnya di sini rancanglah penyebaran pemahaman mengenai kurikulum perlu berubah kepada sasaran yang menurut Anda perlu untuk memahami. Ini tentunya Bapak dan Ibu tidak kesulitan ketika di sekolah ya, tapi kemudian komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum itu perlu berubah kepada sasaran tersebut. Kemudian di sini mintalah refleksi umpan balik dari sasaran Anda dengan menggunakan cara sendiri dan metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Jadi Bapak dan Ibu itu bisa meniru teknik umpan balik yang ada di perpustakaan belajar atau menggunakan caranya sendiri. Biasanya bisa menggunakan WA misalnya. Kemudian hasil dari umpan balik tersebut di-crop sama Bapak dan Ibu, kemudian disertakan pada aksi nyata yang Bapak Ibu unggah di PMM. Biasanya banyak sekali rekan-rekan yang sudah saya dampingi untuk kegiatan PMM ini, biasanya terburu-buru. Jadi ketika sudah menyelesaikan aksi nyata, langsung saja di-upload. Nah ini, untuk umpan baliknya itu tidak disertakan, tetapi asumsinya adalah dengan menyebarkan link bahwa saya sudah mengerjakan aksi nyata, kemudian minta umpan balik dari situ. Padahal yang di-download oleh asesor adalah aksi nyata yang disyaratkan di sini. Nah, itu dijadikan satu dengan aksi nyatanya. Nah, aksi nyata itu seperti apa? Aksi nyata itu sebenarnya sesuatu yang kita laksanakan. Kita laksanakan sehari-hari, yang sudah Bapak Ibu laksanakan, kemudian disesuaikan dengan topik yang ada di PMM. Jadi merupakan bentuk praktik pemahaman terhadap
topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Nah, biasanya Bapak dan Ibu itu harus seperti apa aksi nyata saya, nah ikuti saja. Jadi karena sebenarnya di PMM ini ilmunya sangat bagus. Ya, jadi Bapak dan Ibu itu disuguhkan, bahkan kami di guru penggerak dulu, materi DLMS itu tidak selengkap pada PMM. Jadi PMM ini lebih lengkap daripada apa yang sudah kami pelajari dulu ketika di guru penggerak angkatan 2. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah terburu-buru, karena kebanyakan itu mengerjakan aksi nyata itu atau menyelesaikan PMM itu dengan terburu-buru. Kadang tidak dipahami. Kalau Bapak dan Ibu memahami, menyimak video, menyimak paparan materi, tentunya itu tidak akan kesulitan melaksanakan aksi nyata Bapak dan Ibu. Kemudian untuk melakukan aksi nyata, nah ini Bapak dan Ibu tentunya sudah pengalaman ya, ketika sudah menyelesaikan materi, baru Bapak dan Ibu itu bisa mengerjakan aksi nyata. Kalau belum ya belum bisa. Kemudian memilih sesuai dengan topik di platform Merdeka Mengajar. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu ketika sudah menyelesaikan satu materi, Bapak dan Ibu sesegera mungkin untuk membuat aksi nyata setelah 28 hari dari jenengan itu menyelesaikan materi di platform di sebuah topik. Apabila Bapak dan Ibu itu tidak mengerjakan, malah secara otomatis software tersebut itu akan mereset, akan kembali seperti semula. Jadi seolah-olah itu Bapak dan Ibu itu belum menggunakannya, jadi akan nol kembali. Jadi nanti jenengan harus dia melihat video kembali, kemudian menjawab soal, latihan pemahaman, kemudian memberikan cerita reflektif, seperti itu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian gambaran aksi nyata, ya kalau gambaran aksi nyatanya tentunya kita tinggal menyesuaikan saja. Menyesuaikan saja dengan topik-topik apa yang ada atau apa yang sedang Bapak dan Ibu pelajari. Karena platform Merdeka Mengajar itu adalah banyak kita belajar di situ. Jadi apa yang kita pelajari di situ, topik aksi nyatanya nanti akan kita sesuaikan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Terus kemudian khusus untuk hari ini kita akan belajar membuat aksi nyata yang menarik dengan menggunakan kelas poin. Ini sesuatu yang sangat menarik. Kemarin saja ketika keluar yang kelas poin 2, saya itu langsung saya langsung mendaftar dan kebetulan saya memang sudah mendapatkan akun gratisan ini. 3 bulan saya dapat akun premiumnya. Ya nanti kedepannya insya Allah saya perpanjang juga ini setelah habis 3 bulan nanti akan saya membeli yang akun yang full ya. Karena memang sangat berguna dan itu sangat menarik bagi anak-anak. Gitu. Jadi kalau dulu kan kita hanya terbatas, kalau mungkin dengan berpikiran bahwa wah ini kan sudah tidak PJJ, kenapa kok masih membutuhkan kelas poin, kenapa kok masih membutuhkan software gitu. Karena beranggapan pada ketika kita sudah luring seperti ini ya sudah kita mengajar saja. Tetapi apa yang akan nanti Bapak dan Ibu rasakan adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi apa itu ini PowerPoint ini kan adalah PowerPoint ya. Jadi membuat PowerPoint itu dari biasa. Ini betul-betul sebuah pengalaman. Jadi ini juga saya dulu tidak pernah berpikiran bahwa software kalau PowerPoint itu kan bukan software sharing ya, yang softwarenya diam sendiri, bekerja sendiri. Ternyata setelah ditambah plugin PlusPoint ini adalah menjadi software sangat powerful kalau menurut saya. Jadi nanti silakan diteruskan Bu Fitri dan Bu Nurdiati selaku trainer dari PlusPoint. Saya juga akan ikut menyimak nanti apakah yang sudah saya lakukan kemarin juga mungkin yang hari ini disajikan oleh Bu Fitri dan Bu Nur ya, Bu Nurdiati, atau nanti mungkin kita agak berbeda. Jadi saya akan menyimak apa yang akan menjadi paparan Bapak Ibu Fitri dan Bu Nurdiati selaku
trainer dari ClassPoint. Dan saya harap untuk kedepannya kita bisa berkolaborasi kembali untuk melaksanakan berbagi praktek baik. Kira-kira dari saya itu yang perlu saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Terima kasih waktunya dan perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Endar atas sambutannya dan juga paparannya terkait dengan aksi nyata. Dan tadi dari Pak Endar itu mengingatkan saya dan juga mungkin Bapak Ibu semua yang belum terkait aksi nyata tadi setelah 28 hari ya Pak dari kita kemudian tidak melakukan aksi nyata, maka akan sistem melakukan riset sehingga seolah-olah kita belum mengikuti pelatihan di situ. Nah, nanti Bapak Ibu tentunya setelah ini akan segera melengkapi aksi nyata sehingga hampir semua pelatihan di situ seperti binder sudah terisi semua. Baik, Bapak Ibu, bagaimana nanti kita akan membuat aksi nyata dengan memanfaatkan ClassPoint dan juga mungkin fitur-fitur serta pemanfaatan yang jauh lebih fantastis menurut saya nanti akan dijelaskan lebih rinci tentang pemanfaatan ClassPoint yang akan dijelaskan oleh Ibu Fitriah Nur Hasanah. Beliau adalah CCT, ClassPoint Trainer Indonesia. Beliau berasal dari SD Negeri 1 Kayu Putih dan dirangkai dengan penyampaian oleh Ibu Nurdiati. Beliau adalah CSC ClassPoint Indonesia. Beliau berasal dari SD 1 Lempuyang, Ngadirejo, Temanggung. Oke, baik. Untuk itu Ibu berdua, Ibu Fitriah dan Ibu Nurdiati, kami sangat menanti ya, penjelasan dan juga mungkin beberapa hal yang esensi dari ClassPoint itu akan kita dapatkan di sini. Bu Fitriah dan Bu Nurdiati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat Nusantara berkesempatan siang hari mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini, yaitu membuat aksi nyata menjadi lebih asik menggunakan ClassPoint. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Isra Hendar Saputra selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Temanggung, dan juga terima kasih juga kepada sangat bangga sekali pada kegiatan pada siang hari ini saya dihadiri oleh Country Manager ClassPoint Indonesia, Mbak Risintia Kaska yang akrab dipanggil dengan Mbak Tia. Terima kasih Mbak Tia yang dari Depok berkesempatan hadir, merupakan sebuah penghormatan bagi kami Mbak Tia dapat hadir dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bu Nurdiati yang juga mengajak kolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Antusias sekali pada siang hari ini Bapak Ibu, di 250 form mungkin masih ada yang belum mendengarkan informasi atau terlewat atau kelupaan, tidak apa-apa, nanti akan kami kirimkan share rekaman di link grup yang sudah disediakan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya untuk menjelaskan materi ClassPoint pada siang hari ini. Saya kebagian untuk install dan download, nanti semuanya akan dijelaskan dagingnya oleh Bu Nurdiati. Baik, saya secara garis besar saja menjelaskan tentang mulai dari mendownload, menginstal, dan juga sedikit penggunaan yang fitur terbaru dari ClassPoint. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Bu? Sudah. Ya. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah saya yang bersedia hadir pada siang hari ini, Ibu Sri Hartati, SPD. Terima kasih ya Bu. Pada siang hari ini yaitu webinar ClassPoint membuat aksi nyata lebih asik. Sebelum install, ada baiknya Bapak Ibu mengecek Windows dan Office-nya dengan tautan berikut ini. Nanti akan di-share di kolom chat ya, atau sekarang aja saya share di kolom chat untuk mengetes apakah Bapak Ibu sudah bisa mendownload aplikasi ClassPoint, apakah spesifikasi
laptopnya itu sudah memenuhi syarat. Baik, untuk selanjutnya itu adalah spesifikasi laptop untuk menginstal ClassPoint. Laptopnya menggunakan Windows 10 atau 11. Kemudian Microsoft Office-nya menggunakan Microsoft Office paling sedikit 2013 atau 2016 atau 2019 atau 2021 atau Office 365 yang offline, dan frame network-nya menggunakan frame network yang bertipe 4.7.2 atau 4.8, VSTO-nya juga harus 2010. Jika spesifikasi laptop sudah memenuhi syarat, silakan download aplikasi ClassPoint dengan klik tautan berikut di browser laptop. ClassPoint.io. Mungkin nanti dibantu Bu Nurdiati ya untuk share link ya Bu Nurdiati. Jadi setelah 15 Januari web ClassPoint sudah alhamdulillah rilis. ClassPoint 2 sudah berhasil rilis dengan tampilan fitur-fitur yang terbaru dan fitur-fitur tambahan yang lebih canggih dan lebih powerful. Ketik ClassPoint.io di browser laptop. Apabila Bapak Ibu sekarang sedang menggunakan laptop, bisa langsung di browsing. Kemudian Bapak Ibu setelah mendownload itu ada tulisan download free, klik, kemudian ke bawah nanti muncul tampilan huruf C warna biru, tulisannya ClassPoint strip setup. Itu Bapak Ibu klik 2 kali untuk menjalankannya. Kemudian diklik next, kalau salah next lagi, lalu centang tulisan accept yang berarti menyetujui. Apabila sudah tercentang, maka di situ akan muncul tombol open PowerPoint. Jadi ClassPoint apabila telah diinstal, itu tidak akan membuka aplikasi ClassPoint di tempat sendiri, di aplikasi sendiri, tapi aplikasi PowerPoint itu telah ter-add-in dengan PowerPoint. Jadi begitu ClassPoint itu telah diinstal, bukan huruf C-nya nanti yang muncul, tapi PowerPoint. Begitu membuka PowerPoint, maka akan muncul di tab baru di PowerPoint Bapak Ibu apabila sudah berhasil diinstal. Ini adalah email support kami, support@inno.com apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam mendownload, menginstal, dan juga menjalankan aplikasi ClassPoint atau mungkin penggunaan fitur-fitur ClassPoint, atau juga Bapak Ibu bisa menjapri saya di nomor WA, nanti saya tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini yang fitur terbaru, yaitu audio record. Fitur terbaru dan masih banyak fitur lainnya yang baru-baru di ClassPoint. Sebelumnya ClassPoint 1 sudah luar biasa menarik dan asik. Sekarang dengan ClassPoint 2 lebih asik, lebih menarik, dan lebih powerful tentunya apabila dimainkan dengan siswa. Audio record salah satunya. Di dalam tombol audio record ini yang akan muncul di PowerPoint Bapak Ibu, nanti akan memberikan ruang untuk siswa bersuara di kelas dengan audio record. Rekam secara langsung atau pilih dari folder media, siswa bisa memilih 2, apakah ngambil di folder yang sudah direkam atau kan langsung merekam. Kemudian bisa menyembunyikan nama peserta, kemudian juga bisa pencarian untuk mengupload suara. Dan tampilannya seperti di layar ini, apabila siswa sudah mengupload suara, nanti akan berupa gelombang-gelombang suara dan bernama-nama siswa, siapa-siapa siswa yang telah menjawab di aplikasi ClassPoint. Mari kita coba Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu tinggal, sebutkan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi Bapak Ibu di kode 58635. Bapak Ibu juga bisa mengubah kodenya dengan cara menambahkan kodenya di tabulasi PowerPoint. Apabila tidak slideshow, kita bisa menambahkan kodenya. Nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh Bu Nurdiati.
yaitu kepala sekolah dari SDN 1 Lempuyang Temanggung. Bu Fitri, Sudah ada Ibu. Ya, bagaimana? ini ada yang minta peserta jangan terlalu cepat begitu. Oh, jangan terlalu cepat. Ya. Iya. Baik, saya akan kurangi kecepatannya ya, Pak. Nanti ngomong lagi kalau saya kecepatan ya, Pak. Apakah mau diulang atau tidak, Pak? Di sini dulu ya. Di sini dulu ya. Dilanjut ya, Pak? Ya, dilanjut. Oke, maka ada Ibu Dewi, ada Bapak Muhammad Ismail Jumarang, ada Bu Nurdiati, Bapak Ansor, Bapak Doni, Ibu Iing. Silakan Bapak Ibu untuk memainkan, kita coba memainkan seolah-olah kita jadi siswa. Di tampilan PowerPoint yang telah guru jalankan, nanti siswa bisa langsung interaktif untuk menjawab apapun pertanyaan yang ditanyakan oleh gurunya. Jadi bisa buat pertanyaan slide-nya, kemudian nanti kelas poin, dan Bu juga bisa langsung memainkan gamifikasi dengan secara live saat Bapak Ibu dengan slideshow. Baik, saya coba kopikan kode ini di yang bisa masuk masuk menggunakan browser. Jadi siswa tidak perlu mendownload apa-apa, cukup siswa masuk ke browser. Apabila di sekolah Bapak Ibu sudah ada laboratorium komputer, dapat digunakan untuk pembelajaran menggunakan kelas point. Dan apabila masih belum memiliki, Bapak Ibu bisa meminta siswa membawa HP untuk di jam tertentu saja, jangan setiap hari ya Bapak Ibu, agar mereka tidak menyalahgunakan penggunaan HP. Baik, sambil menunggu masih ada, saya tunggu dulu sampai Bapak Ibu yang ada di room ini sekitar 118 lebih ya. Yang bergabung di kelas masih 22 peserta. Saya tunggu Bapak Ibu untuk bergabung. Bagi yang belum pernah merasakan kecanggihan fitur dari kelas poin bisa mencobanya ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar dari slide manapun, tidak satu aplikasi Bapak Ibu sudah bisa memainkan game dengan siswa dan bisa membuat siswa interaktif. Saya pernah mencobanya ini pertama kali di kelas 2 SD saat saya mengajar di kelas 2. Saya gunakan sebelum itu COVID ya, sudah COVID saya mainkan tepatnya di September 2021. Pernah saya ikut pelatihan dari trainer yang disampaikan oleh Bapak Amang, salah satu trainer yang berasal dari Sulawesi. Dia menyampaikan banyak informasi yang sangat penting buat saya. Kemudian saya mulai mencoba kepada siswa saya yang kebetulan saat itu mengajar di kelas 2. Mereka belajar menggunakan Zoom saat itu masih COVID. Kemudian saya praktekkan untuk mencoba mereka untuk bergabung di kelas. Akhirnya ya alhamdulillah mereka bisa bergabung, sebagian juga ada bisa bergabung. Akhirnya ada pengumuman bahwa bisa bertatap muka. Kesempatan bagi saya, siswa-siswa yang belum bisa bergabung, saya tuntun mereka, saya arahkan untuk membawa HP. Ada sih sebagian orang tua yang bilang, jangan bawa HP, masih anak-anak, nanti mau dibuat apa Bu? Japri-japri mereka orang tua, japri ke saya. Katanya, ini Bu untuk pembelajaran di kelas, jadi saya main kuis-kuisan bersama siswa. Nanti HP-nya tidak akan dipegang siswanya, nanti sampai ke sekolah, nanti langsung dipegang saya, nanti begitu pembelajaran menggunakan HP saya berikan ke siswanya, nanti kalau pulang ada pelajaran lainnya nanti saya simpan dulu, kalau waktu pulang nanti berikan lagi. Gitu saya berikan penjelasan, saya detail gitu sehingga orang tua siswa mempercayai anaknya untuk membawa HP ke sekolah. Untuk pertama kali membawa HP ke sekolah sekitar 7 siswa saja yang membawa, kemungkinan masih ada yang tidak percaya atau gimana.
Dan ada juga wali murid yang datang ke sekolah nengokin main apa sih di kelas gitu. Jadinya setelah mereka bersorak-sorak, begitu saya memainkan kelas poin di kelas, mereka akan senang hore-hore gitu. Akhirnya orang tua juga mengetahui, oh begini. Iya kalau kayak gini, bolehlah saya bawakan anak saya HP. Iya deh, anaknya saya juga mau tak bawain HP. Mereka akhirnya saling mengobrol, saling berkomunikasi. Akhirnya pernah juga sempat mereka membawa dalam satu kelas, semuanya membawa, hanya satu wajah yang tidak membawa. Karena tidak mempunyai HP Android. Seperti itu di kelas 2 SD, mereka sudah sangat senang. Pernah juga saya mengumpulkan semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 membuat permainan. Kemudian nanti yang bisa nanti dapat pulsa dari Bu Fitri, menghubungi Bu Fitri gitu. Saya buat permainan ya, saya pertanyaannya secara umum saja. Dan mereka sangat tertarik walaupun di kelas 6 itu kan biasanya kan kurang tertarik karena mungkin ya apa sih Bu Fitri kan guru kelas 2, saya kan udah kelas 6, bisanya kayak gitu. Enggak, mereka ikut, semuanya ikut. Begitu saya mainkan 3 kali pertanyaan mereka berhasil memenangkan dan bersuara. Akhirnya alhamdulillah mereka sangat termotivasi. Begitu anak-anak termotivasi, bersemangat, biasanya pelajaran yang kita masukkan kepada mereka akan terus diingat karena mereka senang dalam belajar, jadi mereka dapat termotivasi untuk mengingat materi yang diajarkan pada saat itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mulai tadi saya banyak bicara, saya beri bintang dulu. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak bicara. Saya beri bintang dulu untuk semuanya. Sudah ada bintangnya Bapak Ibu? Banyak ya, sudah saya beri bintang 10, sudah kebanyakan ini. Iya, sudah ada 54 peserta yang bergabung. Bintangnya, Bu. Sudah ada bintangnya? Sudah, yang Bu. menjawab. Sudah, Di Bu. mana Bapak Ibu tinggal? Sebutkan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Untuk memainkan seperti ini bagaimana caranya nanti akan disampaikan oleh Bu Nurdiati. Bagaimana caranya untuk memainkan ini ya, kok bisa langsung terhubung ke perangkat saya, nanti akan disampaikan oleh Bu Nurdiati. Ini semua bisa diatur, jumlah yang sudah menjawab bisa dilihat. Ini Bapak Muhammad Ismail Jumarang. Saya tinggal di Sopeng. Sopeng, Madura ya. Ibu Nul, SDN 9 Muara Padang, Banyuasin, Sumsel. Oh iya. Ibu Ii. Dari Sleman, Yogyakarta. Iya, Sleman, Yogyakarta. Iya, ini ada Ibu Suryani. Kasih mana bintangnya, Bu? Belum ada suara. Bapak Ismail Saya Jumarang. tinggal di Sopeng. 2 ya, Bapak Ismail Kelurahan bergabung Kaca, menggunakan 2 perangkat. Kecamatan Mororiawa, Bisa ya. Kabupaten Menggunakan 2 perangkat juga Sopeng, bisa. Provinsi. Pak Ansor. Desa Kalero, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Siap, Selatan. Ansor. Kasih bintang. Ini ada Puspo Arema. Apa Pak De Puspo? Desa Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Iya pasti Pak De Puspo ini. Kenapa Pak De Timur. Puspo pakai nama Arema, Pak? Bingung. Kemudian Punya saya salah jawab. Bisa jawab lagi enggak ya? Bu Nurdiati salah jawab. Boleh. Salah jawab. Saya Bu Nurdiati. Kalau Ya. misalnya ada yang bilang, Bu saya salah jawab, bisa Ibu hapus di perangkatnya, kemudian siswa bisa menjawab kembali. Seperti itu. Dihapus, Ya. Bu. Saya jawab ulang ya. Udah dihapus, sudah, ayo dijawab lagi. Ibu Tria Indri Astuti. Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Iya. Nanti kalau pulang ada pelajaran. Ya, betul. Seperti itu ngupload suaranya ya, Ibu Lucy Apriani.
Saya tinggal di Kecamatan Cilincing, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Oh iya, hebat, luar biasa. Ibu Yana masih kosong, ini tidak ada gelombang suara, berarti pada saat begitu klik langsung terkirim, kemungkinan saya hapus ya Bu dari sini. Ibu bisa mengupload kembali. Seperti itu. Ibu Widiawati juga kosong, tidak ada gelombang suara di sini. Kemudian ada Bapak Isra Hendar. Gelombang suaranya tidak ada, kemungkinan tidak bersuara ya Pak Endar. Kemungkinan tidak bersuara Pak Endar. Bisa diulang kembali. Kalau Oke, Bu, tidak saya ada ulang. gelombang suaranya. Iya. Bapak Tri, yang sudah ada gelombang suaranya berarti ada isinya. Itu. Saya mengajar di Riau. Di Riau. Oke. Lihat status peserta. Yang sudah menjawab ada 29. Ini tempatnya. Ada. Bisa melihat ya gurunya ya. Yang belum menjawab juga bisa diklik. Nah, Mbak Tia belum jawab. Bu Siti. Puji Rohani, Ibu Puji. Bu Nurul, Ibu Istiana, Bu Ratna, Bu Haryatur. Itu bisa dilihat ya di perangkat gurunya. Kamu semua ini bisa disimpan dengan cara tutup jawaban. Tutup jawaban, maka nanti saya beri bintang semua yang sudah menjawab, nanti bisa direview, bisa dilihat kembali pada saat offline, bisa diputar ulang. Itu contohnya untuk audio record. Ini kan sudah tombolnya berwarna hijau. Jadi ini sudah bisa tersimpan di PPT ya. Nanti apabila diklik juga bisa. Kalau diklik juga bisa ditampilkan kembali tadi. Gelombang-gelombang suara yang seperti tadi bisa ditampilkan kembali, bisa diputar. Oke, yang berikutnya coba yang terbaru, fitur terbaru dari Kelas Point versi 2 yaitu video upload. Dengan mengklik salah satu fitur video upload pada salah satu presentasi yang Bapak Ibu telah buat di PPT, di PowerPoint, Bapak Ibu dapat mengubah dunia pengajaran yang baru, berbagi video menjadi bintang utama, rekam secara langsung atau pilih dari galeri, opsi untuk meminta caption atau pencarian di Chrome. Baik, kita coba upload video ekspresi yang bahagia, Bapak Ibu, silakan diupload. Upload video ekspresi yang bahagia, walaupun sedih, jadi ekspresinya jadikan bahagia ya Bu, bisa. Jadi sekarang harus bahagia dulu karena kita akan menerima materi dari Bu Nur. Jadi harus bahagia dulu biar nanti materinya nyantol. Benar demikian ya Bu Nur ya? Iya. Silakan diupload videonya. Ini Mbak Tia sudah upload video. Oke, benar demikian ya Bu Nur ya? Saya beri bintang yang banyak yang punya kelas poin. Terima kasih Mbak Tia. Ada Pak Tri. Oke, Mbak Tri, saya tonton dulu videonya ya. 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 하면 저기라 자꾸는 되는 Itu juga bahagia. Oke, Ibu Nurmalina. Kita bisa cek satu persatu. Itu siswanya baik saya. Lucu-lucu kan mereka? Ya, siap. Ibu Nurmalina. Kemudian Ibu Siti Azizatul Lutfi. Iya, betul ya. Seperti itu bagiannya. Kasih bintang. Bapak Muhammad Ismail Jumarang dari Sopeng.
Ya, seperti itu bagiannya. Mantap. Oke, siap. Kemudian ada Ibu Inaya. Saya coba klik videonya. Format video, oh ada, bisa di-support. Oke, Makasih Mbak Tia. Ada Pak Tri. Pak Tri. Kemudian barusan siapa? Ibunya ya. Sekarang Ibu Widiati. Ada Bapak Suramin ya, salah satu trainer Class Point Certified Trainer CCT Indonesia, Bapak Suramin. Selamat datang Pak Suramin, selamat datang Pak Tri yang sudah tadi juga lupa gak disambut. Mohon maaf ya Pak, baru ingat untuk menyambut Pak Tri yang juga salah satu Class Point Certified Trainer. Terima kasih ya atas kehadirannya. Juga Pak Depuspo dan juga penyedia fasilitas Zoom ini Teteh Umi Tira Lestari. Tidak disupport, Ibu Widiati bisa dicoba kembali ya. Oke, bisa dicoba kembali. Saya beri bintang untuk usahanya. Bapak Surahmin. Oh liburan ya. Mandi bola ya Pak. Senangnya mandi bola. Mandi bola di Palu ya Pak. Ya, Kemudian ada Bapak Dharma. betul banget. Ya. Iya Pak. Harus belajar. Oke. Ibu Dharma, bukan Bapak Dharma. Ya, seperti itu posisinya, nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat satu persatu semuanya. Caranya sama untuk menyimpan dengan cara tutup jawaban. Ini ada status, bisa lihat dulu statusnya. Dari semuanya siswa yang tergabung, siswa ya. Bapak Ibu yang tergabung, siswa. Itu yang belum menjawab ada 35, yang sudah menjawab Bu Fitri. 34. Ya. Bagaimana? Itu Bu Darmawati kan salah upload video, minta dihapus Bu biar bisa jawab. Oh mau dihapus, mau dihapus kembali. Oke. Saya beri waktu ya Bu, saya beri waktu sedikit untuk mengupload kembali. Sambil lalu menunggu saya melihat lagi Bu Evi. Ya bagus, seperti itu. Seperti itu ya bahagianya ya. Harus bahagia. Iya Bu, harus bahagia, semangat Bu. Semangat. Nah, Bapak Indra Setiawan. Ibu Nurmalina. Gambarnya Bu. Ibu Supriyati. Ya, peace, salam dana Ibu. Ibu Lastarida Lasfasi Tungkir. Sulit banget ya namanya. Ibu Lastarida Lasfasi Tungkir. Oke, Ibu Nur. Ibu I. Oke, videonya. Boleh juga browsing videonya ya. Ibu Yuli. Ya, sebagai moderator kita pada siang hari ini. Guruku lupa belum diberi bintang. Lagi. Menarik sekali. Lagi, Bu. Ibu Yati. Terima kasih padamu, ku tak dapat membaca dan menulis tanpamu. Ibu Nurdiati, kirim video juga Bu. Ya, seperti itu. Ya, semangat. Gak usah bintang dah, Bu Nurdiati banyak bintangnya. Bersama Pak Heri. Ya, seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Nanti ini sudah akan saya simpan semuanya dengan cara tutup jawaban. Nanti bintang untuk semuanya. Nanti bisa ditutup saat sudah tidak mempresentasikan kembali, juga bisa di-review kembali ya. View dengan cara view respon.
Mari kita coba, ada juga fitur yang terbaru dari kelas Point versi 2, yaitu fill in the blank, di mana siswa dapat mengisikan kalimat rumpang yang sudah disiapkan oleh guru di slide-nya. Slide pertanyaan ini akan muncul di siswa, di perangkat siswa. Siswa bisa menggunakan laptop atau juga bisa menggunakan, yang penting browsing. Notepad juga bisa, tab juga bisa, Android juga bisa. Silakan diisi Bapak Ibu untuk menikmati fasilitas terbaru dari kelas Point versi 2, yaitu fill in the blank. Ada tombol fill in the blank, bisa mengisikan jawaban kalimat yang rumpang. Kalau ingin lihat pertanyaannya ada di Android Bapak Ibu ya. Langsung jawaban apa ditulis kembali kalimat yang awalnya? Tidak usah, langsung jawaban. Titik-titiknya. Jika kamu diberi, maka ucapkan. Jika kamu ditolong, maka ucapkan. Jika kamu bersalah, maka ucapkan. Demikian. Ada 73, menambah lagi 74 yang bergabung. Bisa yang gabung di ruangan meeting yang 127 di ruang Zoom. Di sini yang masuk ke kode kelas bisa dicek dengan cara klik tombol yang sudah, sepertinya punya saya jaringannya sudah mulai tidak bisa difungsikan sudah ya. Mulai ngambek apa ini? Tidak bisa diklik, ini punya saya, Bu Nurdiati. Oke, punya saya sudah tidak bisa diklik sambil lalu mencoba. Ya, ditutup aja. Saya izin stop share screen. Nanti saya sambil lalu coba-coba untuk mengklik. Ya. Kemudian seperti itu ya Bapak Ibu, nanti cara-caranya yang lebih lengkap akan disampaikan Bu Nurdiati. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi pada Bu Yuli. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitria dari penjelasan yang mungkin sangat menarik, dan ada fitur-fitur baru tadi termasuk audio record, kemudian video upload dan fill in the blank. Nah, mungkin para Bapak Ibu guru penasaran bagaimana kami bisa menggunakan seperti itu. Mungkin lebih lanjut akan disampaikan oleh Bu Nurdiati. Bu Nurdiati, monggo. Mungkin sudah dinanti paparannya oleh guru-guru yang ada di webinar siang kali ini. Monggo Bu Nur. Ya, terima kasih kepada Ibu Yuli yang telah memberikan waktunya kepada kami. Perkenankan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tia Aska dari pihak Kelas Point selaku Country Manager Kelas Point Indonesia. Yang kami hormati ada Bapak Isro Hendar Saputra selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Temanggung. Kemudian ada Bu Fitria Nurhasanah selaku CCT dari Kelas Point Indonesia, dan juga sepertinya ada juga CCT lain yang hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih kemudian kepada Bu Yuli selaku moderator, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang hari ini menyempatkan diri walaupun libur tetapi tetap menyempatkan untuk belajar. Nah, semoga apa yang kita luangkan, waktu yang kita habiskan nanti bisa menjadi amal ibadah bagi kita karena kita berusaha untuk menuntut ilmu. Terima kasih Bu Fitri tadi sudah membuka tadi bahwa ada Kelas Point. Di situ Bu Fitri sudah menyampaikan ada fitur-fitur yang terbaru dari Kelas Point 2, yaitu tadi ada rekam suara, kemudian ada upload video, kemudian ada fill in the blank. Nah, Bapak Ibu perkenankan di sini melanjutkan materi dari yang sudah disampaikan oleh Bu Tia Aska, Pak Isro Hendar Saputra, dan juga Bu Fitri. Perkenankan di sini saya menyampaikan bagaimana sih membuat presentasi yang menarik, PowerPoint kita supaya lebih powerful seperti tadi yang disampaikan ada Pak Hendar, kemudian Bu Tia.
supaya lebih menarik, kalau dulu-dulu kita menerangkan pakai PowerPoint itu hanya istilahnya apa ya, satu arah saja, guru yang berbicara, kemudian audiens kita hanya mendengarkan. Nah, sekarang dengan tambahan dari ClassPoint, kita bisa menjelaskan materi dengan lebih menarik karena ada komunikasi dua arah, yaitu komunikasi dari pihak gurunya dan juga siswanya. Izinkan saya share screen dulu di sini. Kelas code-nya nampak enggak ya? Sudah tampil? Nah, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah gabung ke kelasnya Bu Fitri, kodenya adalah nomor tadi. Sekarang silakan Bapak Ibu keluar dari kode yang tadi, kemudian gabung ke kelas saya. Nah, nanti untuk kelas saya di sini sudah saya ganti biar angkanya gampang diingat. Kalau tadi punya Bu Fitri masih berupa nomor ya Bu Fit. Nah, ini adalah tambahan dari ClassPoint versi 2 Bapak Ibu. Kita bisa membuat kelas, kalau dulu hanya acak nomornya. Nah, sekarang kita bisa membuat kelas sendiri agar lebih mudah untuk siswa atau audiens kita itu bergabung. Nah, silakan Bapak Ibu keluar dari kelasnya Bu Fitri, nanti biar saya bisa langsung membagikan materi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke kelas saya. Kelas saya silahkan ketikkan saja aksi CP seperti itu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, tadi sedikit saya lihat bahwa Bapak Ibu ada yang kesulitan masuk. Nah, ternyata itu sama pengalamannya dengan saya ketika tidak kode not exist. Karena apa? Di ClassPoint, di browser kita itu masih ada sisa istilahnya history yang dulu di depannya ClassPoint itu ada old karena kita dulu sudah gabung di kelas yang versi 1 ClassPoint-nya. Silakan Bapak Ibu tidak usah khawatir, tetapi tinggal edit saja old-nya. Nah, old-nya di depan itu silakan dihilangkan. Nah, silakan Bapak Ibu, jadi ketika kita akan gabung, peserta didik atau audiens kita tidak perlu menginstal apapun atau download apapun, cukup Bapak Ibu mengetikkan classpoint.app, kemudian masukkan kelas kodenya, kemudian berikan nama, kemudian foto bisa. Nah, tadi Bapak Ibu sudah banyak yang bisa masuk ke kelasnya. Monggo Bapak Ibu sambil saya menunggu, silahkan Bapak Ibu masuk. Karena di akhir acara, Bapak Ibu jangan keluar dulu karena kita akan ada kode pro. Nanti ada ya Bu Fitri, ada door prize bagi Bapak Ibu yang beruntung. Nanti saya akan pakai kelasnya yang ini. Jadi silahkan Bapak Ibu gabung, jangan sampai nanti terlewat untuk mendapatkan door prize. Nah, Bapak Ibu, nah di sini sebelum saya hilang sinyal. Sinyalnya hilang. Ya, silakan Bapak Ibu di sini sambil saya menunggu. Bapak Ibu ketika akan membuat soal itu Bapak Ibu perlu dulu yaitu mendownload ClassPoint di classpoint.app. Nah, tapi kalau gabung tidak perlu untuk download. Nah, silakan Bapak Ibu karena di sini sudah ada beberapa yang sudah masuk, sambil berkenalan dulu, sebutkan nama dan asal Bapak Ibu. Saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu. Kalau tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Nurdiati dari Temanggung. Sekarang Bapak Ibu silakan untuk memperkenalkan diri. Kalau tadi bersama Bu Fitri dengan rekam audio, sekarang saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu dengan jawaban ini. Nah, di sini ada Bu Siti Handayani dari Pring Surat. Saya beri bintang. Oh, ada Bu Ajar. Ada nanti ternyata banyak tetangga saya ini dari Temanggung. Ya, dari Arema Malang. Ada Pak Surahmin, jauh sekali ini ya Pak Surahmin dari Sulawesi. Nah, seperti ini Bapak Ibu dari keseruan ClassPoint tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri bahwa kita bisa berinteraksi dengan peserta didik kita walaupun kita tatap maya seperti ini. Kalau dulu kan kita menerangkan lewat PowerPoint, seolah-olah kita ditinggal, tetapi dengan seperti ini, kita walaupun bicara sendiri di Zoom, tetapi merasa berhadapan dengan banyak siswa kita. Karena apa? Karena kita bisa melihat
reaksi dari peserta didik kita. Di sini siapa ya yang belum menjawab? Yang sudah menjawab ada 47, yang belum menjawab ada 7 orang. Monggo Bu Tia, Bu Ika, Bu Indah, Bu Wahyuni, dan lain sebagainya. Jadi dengan seperti ini kita bisa melihat keaktifan dari peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin sambil saya menunggu perkenalan dari Bapak Ibu semuanya, di sini ada fitur-fitur ya Bapak Ibu, di sini ada gambar orang, ada 51, artinya yang sudah menjawab, mengirim jawaban itu ada 51 orang, kemudian yang bagian atas sini ada 59, itu artinya yang sudah gabung. Kalau yang bawah yang sudah menjawab. Sedangkan di sini ada timer yang terus berjalan, yaitu waktu yang sudah dihabiskan untuk mengumpulkan jawaban ini. Kemudian di sini Bapak Ibu ada respon, ketika dibuka maka responnya diperlihatkan gambar matanya. Tetapi kalau kita ulangan dengan ini, sebaiknya kita tutup. Jadi mereka, siswa itu tidak akan saling mencontek. Sedangkan musik bisa saya mainkan musiknya. Nah, di sini bisa juga musik dimainkan. Di sini saya matikan. Nah, kalau kita mau melihat responnya, kita buka lagi. Oke, Bapak Ibu, karena ini sudah cukup lama untuk perkenalan, saya tutup jawaban. Terima kasih. Ketika saya sudah klik tutup jawaban, maka peserta didik sudah tidak bisa menjawab lagi, tidak bisa mengirim jawabannya. Saya beri bintang untuk semua yang sudah menjawab. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di kelas poin versi 2 ini ada semacam ini. Ini artinya kalau kita di kelas adalah memberikan reward kepada anak, memberikan semacam apresiasi. Jadi dengan adanya apresiasi menjadi lebih semangat untuk belajar. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini ada klik masukkan slide. Ketika masukkan slide seperti ini, maka ini jawaban dari peserta didik akan masuk ke slide. Nah, karena di sini adalah responnya lebih dari 50, kalau saya masukkan slide tentu saja slide-nya akan menjadi sangat banyak. Saya tidak akan memasukkan slide, tetapi saya ingin memasukkan slide-nya ini saja. Bu Siti Handayani, saya masukkan ke slide. Cuma punya Bu Siti. Nah, sini saya tutup ya Bapak Ibu. Ya? Katanya jangan cepat-cepat. Oke. Ya, Bapak Ibu, ketika tadi saya membuat soal, tombolnya masih biru. Kemudian setelah saya memainkan beserta Bapak Ibu ada jawaban, maka di sini tombolnya berubah jadi hijau. Artinya jawaban dari peserta didik kita itu sudah tersimpan di sini Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu membuka PowerPoint-nya, Bapak Ibu tetap bisa membuka jawaban yang tadi walaupun lebih dari 50 peserta yang menjawab. Kemudian nah, di sini saya tadi memasukkan punya Bu Siti Handayani saja, karena kalau mau memasukkan semua itu terlalu banyak. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menjelaskan, kita kan kalau membuat aksi nyata, kita kan terkadang memilih penyebaran. Nah, penyebaran pemahaman ketika kita menggunakan kelas poin, kita akan lebih mudah dalam mengumpulkan umpan balik dari audiens kita, entah itu siswa ataupun rekan guru yang mendapatkan pemaparan pemahaman kita. Nah, Bapak Ibu, di sini ketika kita menjelaskan, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur kelas poin di sini. Di sini ada laser. Jadi Bapak Ibu, misalkan kita lupa bawa laser pen, di sini sudah ada lasernya. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga ada stabilonya. Nah, semacam stabilo untuk memperjelas. Terus Bapak Ibu juga bisa membuat tulisan coret-coret karena di sini ada fitur pensilnya. Misalkan kok kita, oh ini jawaban Bu Handayani misalkan benar, kita beri kasih centangan atau diberi nilai semacam ini bisa. Nah, selanjutnya ketika ini tidak mau saya gunakan, kita hapus saja. Di sini ada fitur penghapus. Bu Fitri, apakah kelihatan tampilannya saya di layar? Tampil, Bu. Terlihat masih. Ini fitur-fitur yang bawah nampak juga? Nampak. Semua, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, di sini ada fitur yang lain lagi yaitu shape. Kita bisa membuat bentuk-bentuk
dengan menggunakan PowerPoint kita, bisa menggunakan bentuk ini ada pilihan-pilihannya. Jadi ketika menjelaskan kepada anak ataupun audiens ketika aksi nyata itu akan juga lebih menarik. Kemudian di sini juga ada teks. Nah, ada text box. Bapak Ibu bisa menuliskan di sini. Nah, misalkan salam kenal. Nah, ketika kita menjelaskan materi ataupun menjelaskan apa, itu akan lebih menarik bagi peserta didik. Oke, Bapak Ibu di sini berikutnya. Nah, di sini saya geser. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu sudah mendapatkan sertifikat pelatihan dari PMM? Saya ingin merekam jawaban Bapak Ibu dengan polling. Di sini ada polling Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat dari PMM, silakan klik yes. Ketika belum, silakan klik no. Nah, di sini ada polling juga Bapak Ibu dalam fitur ClassPoint. Jadi ketika kita akan mengumpulkan respon itu bisa cepat kita mengumpulkan respon dari audiens kita. Sudah ada yang sudah, ada yang belum ya. Mama ngomong wae maksudnya ngomong wae urung ya. Nah, di sini ada yang sudah, ternyata banyak sekali yang sudah juga saya berikan bintang. Yang belum Bapak Ibu berarti nanti kita harus belajar bersama untuk unggah aksi nyata karena itu memang PMM aksi nyata itu adalah untuk melihat sejauh mana pemahaman kita terhadap materi di PMM. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Cukup untuk saya tutup pollingnya. Kalau siswanya kayak itu. Enggak, ke slide. Umpan balik mau loh. Ya, berikutnya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fitria Nurasana bahwa ClassPoint itu adalah add-in dari PowerPoint yang sudah kita miliki, sehingga PowerPoint yang kita miliki itu akan membuat kita menjadi lebih interaktif, adanya keterlibatan langsung antara kita dengan audiens, sehingga pembelajaran nanti akan lebih menarik. Nah, itu sekilas dulu Bapak Ibu. Nah, fitur-fiturnya ClassPoint ada banyak sekali di sini. Ada, maaf, saya hapus. Untuk fitur-fitur ClassPoint di sini, yang tadi saya gunakan itu ada multiple choice, word cloud, short answer, dan lain sebagainya. Yang disampaikan oleh Bu Fitria itu ada image upload, fill in the blank, audio record, itu terdapat di ClassPoint versi 2. Kemudian tadi ada laser, pen, highlighter, eraser, dan lain sebagainya. Itu adalah semua fitur yang ada di dalamnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai menginstal, coba kita cek dulu spek dari laptop Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan Windows berapa ya di laptop Bapak Ibu? Silahkan untuk dijawab. Nah, Windows berapa ya? Ada Windows. Ya, ada yang ini, ada Bu Husnul, kita kasih bintang. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan soal-soal seperti ini untuk tes diagnostik awal, kemampuan apa sih yang sudah dimiliki oleh siswa. Nah, atau kemampuan apa yang sudah sejauh mana kesiapan mereka. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitria bahwa untuk bisa install ClassPoint itu speknya minimal Windows-nya adalah Windows berapa Bu Fitri? Windows 10 ya? 10 atau 11. Ya, 10 atau yang di atasnya. Ketika Bapak Ibu laptopnya masih di Windows yang lebih bawah, mungkin bisa dibantu ya Bu Fit untuk upgrade ya. Nanti kita minta bantuan untuk pihak dari ClassPoint untuk membantu dari Bapak Ibu untuk upgrade. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Saya kasih bintang semua. Berikutnya Bapak Ibu, setelah Windows-nya Bapak Ibu yang dimiliki adalah Windows 10, berarti Bapak Ibu sudah bisa menerima atau bisa menginstal ClassPoint.
Berikutnya, Office yang Bapak Ibu miliki di laptop Bapak Ibu, Office berapa? Nah, bisa Bapak Ibu juga menjawabnya, Office-nya Office. Ya, ada yang 2007, 2010, 2013, 2000 ke atas atau 365, boleh Bapak Ibu. Nah, Bapak 2021 Ibu udah ada, Bu Nur. apa? 2021 udah ada. Tidak ada. Ya, ini berarti kan yang Office 2013 ke atas itu maksudnya sampai 2021 ya, Bu Fit. Nah, kemudian juga Office 365 bisa, tetapi yang versi di apa itu diinstal di situ ya, di laptopnya, bukan yang versi 365 online. Ya. Kemudian saya tutup, Bapak Ibu, kita bisa menginstal, salah satu syaratnya yaitu Office-nya adalah 2013 atau ke atas, 2013 lebih. Jadi ini ada 2013, 2016, 19, 21 itu bisa, atau Office 365 tetapi yang versi desktop. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan Bu Fitri juga, untuk memulai install ClassPoint, Bapak Ibu bisa klik ini dulu. Download tes ini di-download. Kemudian kalau nanti ada peringatan berbahaya tidak apa-apa Ibu, itu silahkan untuk terus di-download. Kemudian setelah download klik 2 kali maka akan muncul seperti ini. Nah, jika seperti ini juga tidak Bapak Ibu lakukan tidak apa-apa ketika Bapak Ibu sudah hafal spek dari laptopnya Bapak Ibu. Nah, di sini jika ini sudah 4.8 berarti ini sudah memenuhi karena minimal 4.7. Kemudian versinya di sini Windows-nya minimal 10 sudah terpenuhi dan Microsoft PowerPoint-nya juga 16 ini juga sudah terpenuhi. Ini tidak dilakukan tidak apa-apa Bapak Ibu, tetapi yang wajib dilakukan lagi yaitu yang ini. Nah, sebelum Bapak Ibu install ClassPoint supaya ClassPoint-nya itu bisa berjalan dengan normal, Bapak Ibu silahkan klik dulu ini link unduhnya, kemudian setelah di-download sampai selesai, klik 2 kali, lalu centang. Nah, Bapak Ibu centang pada bagian ini silakan diklik centang. Selanjutnya klik next, kemudian next lagi sampai selesai. Kalau dulu versi 1 itu sudah include bersamaan installnya bersama installer ClassPoint-nya, tetapi ketika versi 2 Bapak Ibu harus terpisah install ini dulu. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan klik di browser classpoint.io, kemudian klik free download. Nah, ini juga klik lagi free download sampai prosesnya ini selesai. Setelah prosesnya selesai, klik 2 kali, kemudian install akan berjalan. Maaf Bapak Ibu, di sini saya tidak mempraktekkan langsung karena kalau download sinyalnya agak kurang kuat. Bapak Ibu ketika download classpoint.io dan mulai menginstal, pastikan PowerPoint-nya dalam keadaan tertutup. Nah, berikutnya nanti akan dibawa seperti ini. Silakan Bapak Ibu langsung saja klik run, kemudian install, kemudian yes, next, sampai selesai. Ketika sudah selesai, berarti Bapak Ibu sudah nanti akan dibawa ke sini. Ketika sudah tampilannya seperti ini, nah, ini Bapak Ibu sudah berhasil, namun ClassPoint belum digunakan, belum bisa maksimal digunakan jika Bapak Ibu belum mulai sign in atau belum membuat akun. Bapak Ibu ketika membuka PowerPoint, jangan khawatir mana sih yang namanya ClassPoint. ClassPoint-nya itu adalah ini Bapak Ibu. Ada tambahan fitur di bagian atas. Ketika sudah ada info ClassPoint, berarti Bapak Ibu sudah berhasil menginstal ClassPoint.
Lalu silahkan Bapak Ibu untuk membuat akun, tulis nama, depan, belakang, alamat email, password, lalu daftar. Jika Bapak Ibu dulu versi kelas poin 1 sudah memiliki akun, Bapak Ibu cukup pakai yang dahulu saja, kemudian isi yang bagian ini. Kemudian masuk dan Bapak Ibu sudah bisa membuat kelas poin. Di sini sudah ada profilnya Bapak Ibu, berarti kelas poin sudah dapat diakses. Tandanya semua fitur-fitur yang ada di kelas poin versi 2 sudah nampak di perangkat Bapak Ibu. Nah, untuk install mungkin apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau terlalu cepat mohon maaf, nanti bisa diingatkan. Bu Nur, mungkin ada pertanyaan untuk kembali cara install. Tadi ada yang terpental. Oh iya, Bisa install sedikit ya. balik. Mungkin Ya. apa saya bentar. Oke, apa installnya saya share screen saja biar ini. Apa Bapak Ibu perlu installnya di share screen kan? Apa tidak? Coba sebentar saya stop share screen. Iya, Bu. Ya. Di sini saya izinkan untuk share screen. Mungkin sudah nampak belum, Bu? Sudah? Ya, nampak, Bu. Ya, saya pakai yang lain. Bapak Ibu klik apa ini classpoint.io, kemudian enter. Nah, setelah enter, di sini ada free download. Ketika Bapak Ibu kalau pakai bahasa Inggris kesulitan ya, kita translate ke bahasa Indonesia. Kemudian download gratis. Kemudian download atau unduh ya. Kemudian di sini kan ada spek minimal Windows-nya 10, Office-nya minimal 2013 atau yang lebih tinggi. Ketika sudah lebih tinggi berarti Bapak Ibu bisa melanjutkan install. Silahkan klik download. Nah, Bapak Ibu, di bagian kanan bawah ini tampak tidak, Bu? Tampak ya? Tampak, Bu, tampak. Di bagian bawah itu ada kelas point setup. Sudah berhasil. Silahkan klik 2 kali. Pelan-pelan, Bu Nur, ada tadi yang agak pelan-pelan. Oh, iya. Maaf. Ya, di sini ya. Ini karena punya saya sudah ini ya. Sudah saya install. Coba sebentar. Classpoint.io, kemudian Bapak Ibu silakan klik 2 kali. Nampak tidak, Bu? Nampak, Bu. Oh ya. Kemudian klik 2 kali Bapak Ibu dari downloadan dari kelas poinnya. Bentar Bu, ini kok yang di sini. Saya stop share dulu. Ini kok juga yang satu kendala. Mungkin apa saya tampilkan ininya aja ya Bu, karena kok ini kok laptop saya yang satu juga tidak ini. Sudah nampak punya saya? Sudah nampak. Ya. Classpoint.io, kemudian download gitu saja Bapak Ibu. Ya, tadi saya mau mencontohkan download, ini kok tidak jalan juga. Download, kemudian di sini juga download lagi. Sudah seperti kita kalau mendownload aplikasi biasanya itu. Yang minta diulang sampai yang mana ya, Bu? Kalau tadi cara install, mungkin langkah-langkah installnya. Tadi ada juga yang sudah terbuka, tapi belum bisa digunakan. Nah, ada yang sampai di situ. Oh, mungkin kalau belum bisa digunakan, apa yang ini maksudnya ya? Bapak Ibu, ketika misalkan Bapak Ibu sudah berhasil install Classpoint, tetapi kok info Classpoint-nya itu belum ada, misalkan ya, di sini tidak tampak, Bapak Ibu silahkan klik file, kemudian option,
Nah, di bagian add-in ini Bapak Ibu cari kemungkinan yang kalau sudah install tapi tidak bisa digunakan, add-in-nya ini belum dicentang, Bu. Nah, jadi silahkan centang, kemudian go, class point-nya dicentang, kemudian oke. Nah, itu baru nanti biasanya akan nampak untuk class point yang atas. Nah, mungkin untuk install, asalkan speknya itu sudah terpenuhi, insya Allah sudah berhasil, karena itu kemungkinan hanya belum nampak, dan Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena ini juga ketika download tidak memakan waktu cukup lama, karena hanya sekitar 48 MB seperti itu. Mungkin di sini saya contohkan saja langsung Bapak Ibu untuk membuat soalnya. Share screen saya sudah nampak ya, Bu? Ya, sudah. Untuk membuat soal, Bapak Ibu silahkan buka PowerPoint seperti biasa. Silahkan desain PowerPoint-nya. Mau pakai PowerPoint, silahkan. Pakai Canva, silahkan. Ketik seperti biasa. Mau dikasih gambar, kasih tulisan-tulisan apapun. Nah, misalnya Bapak Ibu ketika kita membuat aksi nyata, kita kan harus mengumpulkan umpan balik dari audiens kita. Nah, saya ingat itu di aksi nyata Merdeka Belajar itu ada dari paparan yang saya sampaikan sebelumnya, saya pikir apa seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa ketika aksi nyata jangan lupa umpan balik itu selalu diikutkan ketika akan mengupload aksi nyata ke PMM, karena ketika tidak ada umpan balik nanti Bapak Ibu untuk verifikasinya biasanya tidak akan lolos, karena yang paling utama ketika membuat aksi nyata itu bukan materi diringkas, selalu dibuat presentasi atau diringkas dengan penampilan yang sangat menarik. Tetapi yang paling penting itu adalah walaupun sederhana, tetapi semua poin, umpan balik, kemudian dokumentasi foto, kemudian apa itu semuanya terpenuhi. Nah, ini misalkan saya ingin membuat jawaban berupa jawaban uraian. Ketika kita akan membuat jawaban uraian, Bapak Ibu silakan ini klik Inku Class Point setelah Bapak Ibu membuat rancangan class point-nya, PowerPoint-nya, lalu klik Short Answer. Nah, di sini sudah otomatis muncul soal yang akan Bapak Ibu gunakan. Nah, di sini pengaturan-pengaturan yang lain boleh Bapak Ibu abaikan saja, tidak masalah. Kemudian ini ada short answer, atau Bapak Ibu bisa juga ketika membuat soal, nah di sini short answer lagi, misalkan, oh saya pengen buat soal short answer lagi, cukup di sini diklik short answer, di sini diabaikan saja pengaturannya, jadi soalnya itu misalnya setelah, seperti biasa Bapak Ibu membuat soal, setelah mendengar paparan aksi nyata, misalkan, langkah kecil yang saya akan lakukan adalah, oh ketika kita mau membuat soalnya short answer, silakan Bapak Ibu klik saja di sini. Ketika ini sudah desainnya selesai, kemudian Bapak Ibu klik short answer. Nah, di sini kita mendesain soal dulu ya Bapak Ibu. Apa Berikutnya, bedanya, Bu? ya. Bedanya short answer dan word cloud apa ya? Oh, saya ini baru pakai. Di karakternya ya. Oh iya. Ini ya, yang word cloud ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang saya contohkan untuk membuat soal word cloud. Nah, di sini saya pengen word cloud. Bapak Ibu, ketika kita membuat soal word cloud, itu nanti jawaban yang tampil itu semacam jawaban isian singkat ya Bu Fit. Karakternya itu maksimal 30 soal sampai 40 karakter. 30 sampai 40 karakter. Nah, sedangkan kalau yang word short answer, nah, short answer sampai itu 2000 sampai karakter. 1.500 bahkan 2.000 karakter sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu ketika hanya mau menjawab kata-kata yang singkat, Bapak Ibu pakailah word cloud yang simple. Kalau yang short answer pakailah yang uraian panjang, pakainya short answer. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya membuat presentasi menarik pakai PowerPoint itu tidak
sulit, jadi Bapak Ibu sudah mahir memakai PowerPoint, silahkan tambahkan kelas poinnya. Nah, di sini saya ingin membuat slide drawing. Oh, Bapak Ibu mau membuat soal apa ya? Misalkan gambarkan kelas impian Anda. Kemudian Bapak Ibu menambahkan gambar-gambar lewat insert dari perangkat bisa, dari online bisa, silahkan. Lalu ketika akan membuat soalnya, klik, oh saya ingin soalnya berupa image upload. Nah, maka di sini sudah otomatis image upload. Dan pengaturan di sini bisa Bapak Ibu abaikan. Atau jika Bapak Ibu mau dikasih waktu, jawabannya saya kasih waktu misalkan setelah 2 menit otomatis tertutup, bisa juga. Nah, mungkin ini tambahan ya Bu Fitri. Nah, ini yang maaf, ini saya tadi keliru ya, mau slide drawing. Iya. Slide drawing itu, ya. Slide drawing karena akan Karena menggambar mau melukis, ya. Iya. Slide drawing. Cukup Bapak Ibu ketikkan ini. Tuliskan soalnya yang dikendaki. Slide drawing itu mereka anak-anak itu bisa menggambar di tab mereka atau di laptop mereka pakai jari atau pakai mouse, itu bisa. Nanti kita coba ya Bapak Ibu. Kemudian sekarang di sini saya coba image upload. Silakan Bapak Ibu misalkan unggah foto kegiatan menyenangkan bersama murid-murid Bapak Ibu misalkan. Mudir. Keliru ini. Bapak Ibu klik tulis soalnya, kemudian klik di sini image upload. Nah, otomatis sudah ada soalnya. Lalu Bapak Ibu ketika di sini saya pengen, nah ini soal yang baru ya Bu Fitri. Ya, fill in the blank. Nah, fill in the blank itu kita bisa Kata-kata membuat hilang. kalimat rumpang. Kalau untuk kelas bawah itu bisa untuk mungkin menulis huruf-huruf, atau ketika aksi nyata Bapak Ibu bisa. Oh, setelah paparan ini awalnya saya pikir titik-titik-titik, selanjutnya saya akan titik-titik-titik. Seperti itu bisa ketika aksi nyata. Jadi pakainya ketika akan melengkapi kalimat rumpang, silahkan pilih fill in the blank. Di sini saya pakai ini, fill in the blank. Lalu Bapak Ibu, di sini sudah muncul tombolnya. Jika jawaban yang kita inginkan itu ada 3, maka di sini Bapak Ibu pilihnya 3. Jika ada 4, silahkan pilih yang 4. Nah, berikutnya Bapak Ibu, jangan lupa untuk kunci jawaban kita buat. Kita klik. Di sini jawaban pertama apa ya? Oh, misalkan pendidikan itu menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan Rasa apa semua? dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ulangan pakai fill in the blank karena ini bisa membuat kunci jawaban. Setelah kunci jawabannya selesai, silahkan untuk disimpan. Nah, di sini maaf. Ini taruh di kan? Oh iya. Fill in the blank-nya dites dulu. Ada. Ya. Mencoba kalimat yang sederhana saja enggak apa-apa. Ini karena saya terlalu panjang karena mau ngepaske dengan materi belajar ya, Merdeka Belajar, saya buat seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu, ini kuncinya ditulis. Ketika kuncinya tidak ditulis, nanti ya kita ketika akan mengoreksi jawaban anak-anak, kita merasa kesulitan. Nah, berikutnya soal yang berikutnya. Nah, ini juga cukup gampang. Bapak Ibu silakan ketika melihat gambar ini, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Jawablah dengan rekaman suara misalkan. Saya perintahnya seperti ini. Anak-anak juga bisa Bapak Maaf, Ibu. Bu Nur, boleh tanya? Oh ya. Monggo. Maaf, ini off kamera ya. Ya, enggak apa-apa. Bu Nur, terima kasih, materinya sangat menarik, Bu Nur dan Bu Fitri. Ini yang menjadi pertanyaan saya, kalau fill in the blank, itu penulisan kunci jawaban, entah itu huruf kapital ataupun huruf kecil, spasi, itu nanti mempengaruhi nggak dengan jawaban atau penulisan Nggak pengaruh, Bu. Sementara yang tampil di sini itu dianggap sama semua ya, Bu Fit. Jadi mungkin kita kalau mau bahasa Indonesia harus besar kecilnya benar, kalau dikunci ini
agak kurang terbaca ya Bu Fit, karena ketika kita menulis huruf besar nanti juga tampilnya itu masih huruf benar, kecil. ya. Begitu Ya. ya Bu Fitri? Ya, tetap benar Iya. nanti. Ya. Yang Terbaca. penting kata-katanya Bu untuk besar kecilnya masih terabaikan. Sama, ya. Iya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama. Bisa dilanjutkan di sini. Tadi ya, fill in the blank sudah kunci. Kemudian ketika kita mau membuat soal audio record, ya Bapak Ibu silahkan langsung klik saja di sini audio record. Sudah selesai. Jadi cukup satu klik, Bapak Ibu sudah bisa membuat presentasi menjadi powerful. Nah, kemudian ketika kita akan membuat soal berupa upload video juga, Bapak Ibu silahkan rekam ini misalnya membuat soal, lakukan dengan semangat dan rekam. Kemudian kirim. Nah, Bapak Ibu cukup menuliskan soal apa yang Bapak Ibu inginkan, lalu klik video upload. Nah, di sini tidak usah dihiraukan, tidak masalah diabaikan. Mau waktunya dibatasi, boleh silahkan. Kalaupun tidak masalah. Terus Bapak Ibu yang paling menarik ketika kita akan membuat soal ulangan, ini ya Bu Fit ya sering kita pakai ya. Ketika Bapak Ibu membuat soal ulangan, Bapak Ibu akan lebih baik jika menggunakan soal berupa multiple choice. Bapak Ibu misalkan di sini saya belum punya jawaban, buat multiple choice. Nah, Bapak Ibu silahkan ketik soalnya, ketik pilihannya, kemudian klik multiple choice. Di sini Bapak Ibu ada pilihan 2, 3, 4 itu artinya jumlah jawaban yang Bapak Ibu miliki. Ketika saya nuliskan 3 berarti jawabannya 3. Izinkan 1 jawaban atau lebih. Kalau untuk soal ulangan berarti tidak perlu ya, tidak perlu dicentang. Nah, yang paling penting di sini kunci jawaban. Oh, mana ya kunci jawabannya? Kita buat dulu sebelum kita share ke siswa kita. Nah, paling menarik di sini ada mudah, sukar, ataupun sedang bisa Bapak Ibu setting. Jadi semacam apa ya, kalau soal itu ada C1, 2, 3, semacam itu bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah kita selesai, sudah seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu akan menggunakannya, coba nanti Bapak Ibu bisa gabung ke kelas saya untuk menjawabnya. Ketika Bapak Ibu akan membagikan kelas supaya mereka bisa gabung, Bapak Ibu klik di sini bagian bawah ada reading view atau slide drawing. Maka Bapak Ibu bisa menampilkan kelas. Nah, di atas akan tampil kelas dari Bapak Ibu di sini. Kelasnya akan tampil. Nah, Bapak Ibu, kelebihan dari kelas poin 2 sekarang, di sini ada daftar kelas. Bapak Ibu bisa membuat daftar kelasnya berbeda-beda. Bapak Ibu buat satu apa itu PowerPoint, bisa misalnya oh mau dimasukkan ke kelas yang ini atau yang ini atau yang ini. Dan nama kelasnya bisa Bapak Ibu buat. Misalkan di sini saya tambah kelas. Oh, kelas misalkan aksi nyata. Kode kelasnya mau apa ya? Misalnya mau aksi. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa klik berikutnya. Oh, aksi nyata ini sudah ada namanya. Misalnya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bersama murid di kelas, Bapak Ibu bisa memasukkan nama murid yang Bapak Ibu kehendaki boleh. Maksimal 200 peserta untuk yang kelas poin pro. Nah, kalau yang tidak pro itu hanya memuat 25. Bisa juga Bapak Ibu memasukkan dari Excel yang Bapak Ibu miliki. Kalaupun tidak mau diberi nama peserta didiknya, tidak masalah. Di sini klik saja selesai. Nah, di sini. Nah, di sini Bapak Ibu klik slideshow atau reading view. Kemudian Bapak Ibu akan bisa membagikan kelas yang Bapak Ibu miliki. Bagaimana cara membagikannya? Klik kode kelasnya, kemudian Bapak Ibu klik di sini. Nah, peserta didik kita bisa scan barcode ini atau Bapak Ibu copy URL ini dan bagikan ke grup WA ataupun grup Zoom yang Bapak Ibu sedang laksanakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di sini peserta baru dicentang,
simpan peserta baru di centang supaya ketika ada peserta baru masuk mereka bisa join. Nah, asyiknya Bapak Ibu ketika kita menggunakan kelas point di sini semacam ada presensi ya, yang sudah hadir itu siapa saja. Jadi di kelas Bapak Ibu bisa menggunakannya ini. Apalagi di aksi nyata ketika kita bersama anak-anak memakai aplikasi ini mereka akan sangat tertarik. Nah, Bapak Ibu ketika saya hanya slideshow, Bapak Ibu belum bisa menjawabnya. Tetapi untuk audiens bisa menjawab, silahkan klik word cloud ini diklik. Nah, ketika itu diklik maka silahkan Bapak Ibu bisa untuk mencoba menjawab. Nah, di sini kalau ulangan Bapak Ibu responnya ditutup biar mereka tidak saling mencontek. Tetapi ketika tidak ulangan di sini silahkan dibuka. Bisa Bapak Ibu untuk menjawabnya silahkan mencoba menjadi siswa di kelas saya. Jawab silahkan. Nah ada Merdeka siapa ya yang menjawab? Nah kerennya lagi anak-anak tidak akan sembarangan menjawab Bapak Ibu karena jawaban mereka akan bisa dilihat siapa ya yang menjawab. Oh ada Bu Fitria. Siapa yang menjawab Merdeka? Oh ada Bapak Muhammad. Jadi anak-anak ketika menjawab asal sembarangan mereka akan ketahuan karena jawaban mereka real time terlihat di dashboardnya guru. Nah di situ Bapak Ibu silahkan bisa untuk join. Nah semakin banyak yang frasa katanya itu sama, maka jawabannya di sini akan semakin besar. Beda dengan yang lain. Merdeka kok paling besar sendiri ya? Karena jawaban Merdeka itu banyak yang menjawabnya. Oh, ada 4 orang, saya kasih bintang lah. Nah, semacam itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ketika seperti ini kalau ulangan ditutup ya biar tidak mencontek, tetapi ketika tidak ulangan silahkan dibuka. Oke, saya tutup jawaban saja Bapak Ibu, saya tutup, mohon maaf. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan ke slide. Jadi Bapak Ibu itu misalkan Bapak Ibu kok mengajar atau aksi nyata pakai ini ada bukti otentiknya. Nah di sini sudah masuk hijau. Ketika Bapak Ibu membuka PowerPoint jawaban itu otomatis tersimpan. Atau kalau tidak tersimpan, jawaban itu bisa Bapak Ibu buat menjadi slide. Jadi ini sudah ada slide baru. Oke, ayo Bapak Ibu boleh untuk menjawab yang berikutnya. Nah, misalkan di sini saya lewati saja Bapak Ibu karena ini sudah pernah. Nah, langkah kecil setelah kita melihat paparan ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin aksi nyatanya akan bagaimana atau pembelajaran kelasnya akan bagaimana? Silahkan Aksi bisa. nyatanya di mana, asiknya di mana, buat aksi nyatanya bagaimana, pakai PowerPoint. Mungkin gitu ya Bu Nur ya? Iya, silahkan bisa dijawab. Ya, ini mungkin di kolom chat ada yang bertanya-tanya juga. Oh iya. Saya kasih ini. Kasih bintang ya. Saya akan memasukkan jawaban Pak Muhammad ke slide saya. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita tutup saja. Bapak Ibu sudah bisa menjawabnya. Kita beri bintang untuk semuanya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini yang tadi ya. Bapak Ibu untuk soal ini, biar nanti bisa semuanya. Slide drawing, silakan Bapak Ibu untuk, ini kok belum ada soalnya ya? Tadi sudah tadi saya dihapus. Tadi dihapus ya? Dihapus. Oh, iya. Oke. Tambahin lagi. Ya, tadi saya hapus ya, slide drawing. Ada yang nanya ini untuk mengupload gambar atau foto bagaimana? Oke, silakan Bapak siswanya. Ibu. Ya, slide drawing bisa Bapak Ibu menjawab. Cara menjawabnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan, di sini kelas D-nya apa tadi ya? Aksi CP. Nah, aksi CP, kemudian namanya. Maaf. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang Bapak Ibu belum bisa join. Di atas ini masih ada old Bapak Ibu. Silakan diedit. Old-nya itu dibuang. Sudah selesai. Jadi Bapak Ibu bisa gabung. Tadi banyak yang itu Bu Fit masih ada tulisan masuk ke versi 1. Versi iya, lama. masuknya ke versi 1. Oh ya. Iya. Tinggal dibuang itu. Iya, dibuang. Bergabung di kelas Cara point. menjawabnya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu
Open slide. Open slide. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu ketika pakai HP atau pakai laptop bisa jawabnya misalkan oh mau dicoret-coret pakai yang ballpoint atau yang apa, silahkan mau dikasih warna, silahkan warnanya seperti apa ya? Oh saya kok kelasnya mau yang ada slide yang ada proyektornya, saya maunya. Coba buat. Yang apa? Yang ada proyektornya. Yang ada proyektornya. Mana? Nah, tinggal kirim saja Bapak Ibu, sudah selesai. Jadi bisa berkreasi sendiri ya? Iya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini saya salah share screen ya. Kenapa Bu Nur? Ya, tidak. Ini saya salah share screen. Nah, jawaban Bapak Ibu bisa di sini terlihat. Wah, keren. Sudah ada kelas-kelas impiannya yang ada. Ya, ini masih kosong, enggak apa-apa. Mungkin masih kesulitan ya. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian jawabannya, jadi mereka itu jawabannya terlihat real time Bapak Ibu. Akan terlihat langsung ada jawabannya. Kita jawaban ya. Saya tidak akan memasukkannya, tetapi saya akan memberikan semua. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, di sini unggah foto menyenangkan bersama murid. Nah, Bapak Ibu silakan menjawab. Cara menjawabnya bisa seperti ini. Mana ya tadi? Ini Bapak Ibu. Menjawabnya bisa pilih gambar di perangkat atau cari online. Silahkan ketika pilih dari perangkat, ya klik aja pilih dari perangkat. Kemudian Bapak Ibu ambil ya foto-foto dengan muridnya mana ya. Foto dengan murid. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian sudah misalkan oh ini germas. Nah, makan sayur. Yang Bapak Ibu kirimkan dan jawaban Bapak Ibu sudah nampak di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, wah keren-keren ini ternyata. Ya, jawabannya boleh pakai dari perangkat, bisa juga pakai browser ya Bu sekarang ya untuk versi 2. Nah, jadi dengan seperti ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan aksi nyata, siswa ataupun guru-guru yang mengikuti kegiatan itu akan merasa lebih tertarik dan apalagi jika kita beri bintang-bintang semacam ini. Oke, saya tutup jawaban Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kasih bintang semuanya. Berikutnya untuk soal berupa fill in the blank. Nah, jangan lupa ketika akan membuka pintu jawaban, nah kita klik fill in the blank. Bapak Ibu jawabnya seperti ini. Yang ini ya. Nah, langsung saja O1 itu apa ya tadi ya? Segala kodrat. Kemudian yang kedua keselamatan misalkan. Kemudian yang ketiga sebagai manusia. Misalkan kok saya nulisnya sebagai individu. Kita lihat nanti. Kemudian Bapak Ibu kirim. Nah, selesai. Nyontek. Nyontek. Makanya saya ini. Ya ada nyontek. Nah, Bapak ini jawaban anak-anak itu akan tampak Bapak Ibu di sini. Oh, ini kodrat keselamatan manusia dan seterusnya. Nah, seperti ini ya Bu Fit untuk tampilan dan fill in the blank. Kita tutup ya jawabannya. Kita beri bintang untuk semua yang sudah menjawab. Ya, berikutnya ini biar lihat yang terlintas di benak Bapak Ibu yang seperti ini. Apa sih yang terlintas di Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mau menjawab, silahkan klik. Ya. Itu bisa dikoreksi lagi ya Bu, yang fill in the blank. Fill in the blank, koreksi setelahnya ya. Oh iya, nanti koreksi ya. Iya, bisa Bapak dikoreksi. Ibu silakan ini untuk menjawabnya. Tadi mana ya Bu Fit? Ini ya. Cara menjawabnya Bapak Ibu silahkan. Pilih audio atau rekam audio. Ketika rekam audio, nah di sini jangan lupa Bapak Ibu izinkan di sini ya. Menggunakan mikrofon Anda, izinkan. Kalau blokir nanti didiklah anakmu sesuai zamannya. Setelah itu silakan Bapak Ibu kirim dan selesai. Digitalisasi.
Nah, jawaban Bapak Ibu di sini bisa nampak semuanya. Jadi anak-anak ketika menjawab pakai lisan mereka bisa, atau mungkin penilaian menyanyi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya tutup saja jawaban ini karena waktunya juga sudah semakin sempit. Saya simpan. Yang terakhir, yang terakhir Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau video tadi sudah pernah ya, Bu Fit? Bu Fitri sudah pernah. Ya, udah. Tadi ada video dari saya ya. Nggak usah. Saya multiple choice saja. Oke, yang ini saja Kuis, Bapak kuis. Ibu. Belum kuis. Nanti terakhir ada kuis. Oh ya, nggak sekarang. Silakan Bapak Ibu. Aksi nyatanya bagaimana, Bu Nur? Aksi nyatanya bagaimana? Berarti aksi nyata itu kan bisa kita kirim video ya. Oh jadi iya. kalau di PowerPoint presentasi kita ini sudah sampai ke siswanya, nanti ada umpan balik bisa langsung jadi aksi nyata, begitu? Iya, kalau saya kemarin juga seperti itu Bu Fit, jadi saya paparan ke siswa ataupun ke guru pakai PowerPoint yang ada kelas poin, saya minta umpan balik mereka, kemudian PowerPoint itu kita convert ke PDF, kemudian saya upload ke PMM. Dan jangan lupa untuk upload ke PMM biasanya itu maksimal adalah berapa ya? 10 MB Bapak Ibu. Jadi ketika PowerPoint-nya itu banyak gambar atau banyak apa, nanti dikonvert di kompres dulu. Nah, saya tutup jawaban ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara untuk menggunakan fitur-fitur kelas poin untuk aksi nyata. Nah, di sini jawaban bisa terlihat Bapak Ibu. Nah, masih tersimpan. Ini tidak ada jawaban, jadi tombolnya biru. Kalau sudah ada jawaban, maka tombolnya berwarna hijau. Tidak usah dimasukkan semua. Oke, fill in the blank. Kita koreksi. Gimana Bu Fit cara koreksinya ya? Menampilkan 19. Tampilkan jawaban benar. Klik. Nah, yang benar kelihatan yang salah berapa. Nomor 1 adalah kodrat, kedua keselamatan, ketiga manusia. Langsung teranalisis ya? Iya, jadi mudahnya kita bisa menganalisis. Jadi jawaban siswa langsung terlihat jawabannya ya Bu. Siapa ya yang coba jawab benar? Ya. Nah, ini yang menjawab benar saya kasih bintang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Siapa ini yang kedua jawab benar? Kasih bintangnya, Bu. Ya, di sini jawab benar juga kita kasih bintang. Jadi, kalau ulangan pakai ini bisa. Nah, kemudian untuk yang ulangan ini juga bisa Bu Fit. Kalau Bapak Ibu memakai yang, nah ini, multiple choice. Di sini juga ada summary. Nah, jawaban benar. Mana sih yang benar? Oh, jawaban yang benar ini. Kita lihat peringkatnya mereka. Oh, ini loh yang menjawab benar, ini. Ketika ada beberapa soal, ini nanti akan ada jawaban 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya Bu Fitri? Ya, download laporan juga bisa ya berupa CSV ya. Berupa Excel, jadi kita bisa langsung menganalisis. Iya, seperti itu Bu Fitri atau Bapak Ibu. Jadi untuk pembuatan soalnya, kira-kira apakah ada? Ya, demikian Bapak Ibu, monggo mungkin saya kembalikan kepada Bu Yuli dulu. Kalau paparan saya ada pertanyaan, silahkan untuk bisa disampaikan pertanyaannya, kami jawab dulu. Jadi itu menginstal, membuat soal, sampai download. Nah, Bapak Ibu ketika ini ya. Nama trainer, ada yang nanya kan nama trainer itu di kolom chat. Trainernya Fitria Nur Hasana ya Bu? Iya. Bapak Ibu, sebelum ini laptop saya yang ini mati, saya ini dulu ya, share screen lagi. Kemudian Bapak Ibu, nah paling menariknya di sini adalah silakan Bapak Ibu untuk download materi saya, boleh silakan. Bentar, saya share PDF ya. Ya. Bapak Ibu ketika akan membagikan materi, nah kita tidak kesulitan, tetapi kita cukup klik di sini, bagikan PDF. Mau semuanya atau dipilih halaman berapa, silakan Bapak Ibu lakukan. Saya klik semuanya aja, konversi PDF, silakan Bapak Ibu menunggu. Ini karena saya laptopnya ini ketinggalan. Nah, jadi menariknya lagi pakai ini Bapak Ibu. Jadi bisa share materi ke peserta didik hanya dengan klik satu tombol, yaitu klik share PDF. Nah, ini agak lama karena ini materinya banyak sekali. Ada tambahan Bu Nurdia. Ya, sambil menunggu kalau ada silakan. pertanyaan silakan.
Iya, tambahan saja. Di kelas point ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita dapat mendownload per slide itu apabila gurunya slideshow dibawa gambar slide itu ada download. Siswa bisa download per slide. Oh iya. Iya. Yang Betul kedua, sekali. iya. Yang kedua adalah di kelas point ini hebatnya lagi, kita bisa memutar video walaupun video pembelajaran, walaupun di slide Indo itu tidak ada fitur-fiturnya, tetapi kita bisa gunakan master slide dengan melingkan suatu video ke PowerPoint itu. Saya kira demikian. Iya, terima kasih Pak Ismail. Betul sekali Bapak Ibu, tadi ada beliau, trainer juga menambahkan, ketika saya menampilkan slide, di bawahnya itu kan ada tanda panah ke bawah ya Pak, itu bisa download satu persatu. Ya. Ketika download ini kan mungkin Bapak Ibu agak berat, nah jadi download satu persatu bisa. Nah Bapak Ibu apakah sudah mulai mendownload? Silakan jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Bu Nur Diati tadi ada pertanyaan di chat box, itu apakah untuk install itu akunnya harus belajar ID atau bisa akun biasa? Tidak harus. Oh, akun biasa boleh Bapak Ibu. Chrome, yang penting kita installnya di Chrome ya Bu. Di Chrome belum bisa ya, karena di Chrome kan PowerPoint-nya pakai yang Google Slide, jadi kan itu online. Tapi ini kan PowerPoint yang versi offline Bu. Tapi kalau akunnya bisa Gmail, bisa Google Belajar ID, bebas silahkan. Bebas. Ya. Itu download materinya pakai di kelas point app ya, di tempat Ibu tadi menjawab. Di sana ada open PDF. Silakan diklik open PDF. Silakan yang mau bertanya bisa open mic atau tuliskan di kolom chat. Tadi ada pertanyaan dari Bu Yati ya. Maaf, saya baru mengenal kelas point. Berarti kelas point itu terintegrasi dengan PowerPoint. Ya betul Ibu. Add-in dengan PowerPoint. Jadi buka sendiri langsung nempel di PowerPoint. Karena kita mengajarkan pakai PowerPoint. Jadi kelas point ini